Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Sudah siap memanen pahala di bulan suci Ramadan? Apa masih cari tempat nyemen? Entahlah, sebuah film berjudul Tormento tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang penjaga keamanan yang dipindah tugaskan ke sebuah morgu atau kamar jenazah, di mana ia langsung dihadapkan dengan teror-teror mengerikan yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Bagaimana cara petugas itu menghadapinya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Get it when I get back. kisah akan berfokus pada seorang mahasiswi yang bekerja sampingan sebagai penjaga keamanan atau security pusat perbelanjaan bernama Brenda. Ia selalu mengambil shift malam karena siangnya harus pergi kuliah. Namun karena hal tersebut, Brenda terlihat sangat kelelahan, bahkan sering tertidur ketika sedang bertugas, sehingga membuat salah satu rekannya merasa kasihan dan menyuruhnya untuk beristirahat pulang lebih awal. Di perjalanan pulang, Brenda sudah tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya itu. Meskipun ia sudah berusaha untuk tetap membuka mata dengan memutar radio, Brenda masih saja tidak bisa fokus mengemudi sehingga sangat panik karena orang yang tak sengaja ia tabrak langsung tak sadarkan diri. Ditambah jalanan sepi dan dirasa tak ada yang melihat kejadian tersebut, Brenda memutuskan untuk pergi tanpa menolongnya terlebih dahulu. Keesokan paginya, Brenda yang tidak bisa tidur nyenyak karena kejadian semalam sampai terbawa mimpi menerima panggilan penting dari atasannya yang menyebutkan jika malam ini Brenda ditugaskan untuk menjaga kamar mayat, menggantikan salah satu petugas yang tidak bisa masuk karena ada urusan penting. Setibanya di kamar mayat atau kamar jenazah yang dimaksud, Brenda langsung diberi arahan oleh seniornya yang sudah lama berjaga di tempat tersebut. Ia juga diajak ke salah satu kamar untuk memperlihatkan sebuah jendela yang harus selalu diperiksa karena sering terbuka sendiri. Namun yang menjadi perhatian Brenda adalah seorang mayat yang belum dibawa oleh keluarganya karena baru saja datang setelah dilaporkan meninggal tertabrak mobil. Lo atropellaron. Está bien muertito el cabrón. Setelah mendapat beberapa arahan penting dan menandatangani sebuah berkas sebagai bukti ke atasannya, si senior pun pergi dengan mengatakan jangan melakukan hal bodoh yang dapat merugikan semua orang. Agar waktunya tidak terbuang sia-sia untuk scroll tok-tok semalaman yang isinya joget-joget gak jelas, Brenda selalu membawa buku materi kuliah agar dirinya bisa menyempatkan diri untuk belajar. Namun baru saja ia membuka bukunya, sang ibu yang cukup posesif pun tiba-tiba menelpon dan menanyakan beberapa hal kepada Brenda. No empieces, ya te dije que no me voy a regresar. Te estás haciendo mucho daño. Di tengah pembicaraan, Brenda tiba-tiba mendengar suara yang asalnya entah dari mana. Ia yang takut jika telah ada seseorang yang masuk ke dalam bangunan ini pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Namun setelah memeriksa hampir seluruh ruangan bahkan sampai keluar bangunan pun ternyata tidak ada yang harus dikhawatirkan. Ketika melihat monitor CCTV, Brenda sangat keheranan bagaimana pintu salah satu ruangan mayat sudah terbuka. Ia yang sangat penasaran dengan hal itu pun lantas pergi ke ruangan tersebut karena takut ada seseorang yang masuk. Namun betapa anehnya Brenda ketika melihat pintunya masih terkunci rapat dengan suara langkah kaki yang menandakan ada seseorang di dalam ruangan tersebut. Setelah diperiksa, kekhawatiran Brenda dengan adanya seseorang atau hewan yang masuk ternyata salah karena di ruangan tersebut tak ada siapa-siapa, di mana ia hanya menutup kembali jendela yang sempat diwanti-wanti oleh sang senior karena selalu terbuka dengan sendirinya.
Dirasa sudah tidak ada lagi yang mencurigakan, Brenda kembali melanjutkan membaca buku. Ia yang sudah kelelahan pun akhirnya ketiduran, tapi tiba-tiba Brenda akhirnya terbangun karena terkejut botol minumnya terjatuh dari atas meja. Ia kemudian kepikiran terkait kejadiannya semalam yang telah menabrak seseorang di jalanan. Karena takut dengan sanksi pidana jika ia ketahuan oleh polisi, Brenda pun mencoba mencari tahu hukuman apa yang akan ia dapatkan dan bagaimana seharusnya saat itu ia bertindak. Entah apa yang terjadi, terdengar suara keributan yang begitu keras dari lantai bawah, disusul seluruh lampu bangunan mati total, sehingga hal itu membuat Brenda cukup ketakutan dan langsung memeriksa sumber suara tersebut yang ternyata dan ya, Brenda merasa lega karena rupanya itu semua hanyalah mimpi. Ia malah merasa heran karena ketika melihat monitor CCTV, ada seseorang pria ngejanteng sedang buang air kecil tepat di depan pintu gerbang bangunan tersebut. ¡Fuera de aquí, cabrón! Setelah berhasil mengusir pria aneh itu, Brenda kembali bisa sedikit lebih santai dan menceritakan ketakutannya saat ini pada sang pacar lewat chat. Sempat ingin membuat sang pacar terpesona dengan memperlihatkan pose andalannya sambil memegangi pistol. Brenda sangat terkejut ketika melihat sosok perempuan berada di belakangnya sehingga entah siapa yang baru saja dilihatnya, Brenda sangat terkejut ketika sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Tak hanya itu, ia dibuat heran ketika pria tadi atau kita panggil saja Samsul sudah ngajanteng berada di lorong kamar jenazah. Dan ya, layaknya Yellow Flash Konohaya itu Minato, Samsul bisa melakukan Hiraishi no Jutsu atau berpindah tempat dengan sesuka hati, sehingga Brenda yang melihat hal tersebut pun sangat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Tak selesai sampai di sana, Brenda sangat keheranan ketika melihat pintu ruangan jenazah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, di mana setelah diperiksa, satu mayat yang seharusnya berada di sana sudah tidak ada dan terkunci di dalam ruangan mayat sendirian. Brenda mencoba menghubungi atasannya namun tak ada yang menjawab. Begitu pula dengan 911 yang kemungkinan aksesnya sedang tak bisa digunakan. Sehingga Brenda menghubungi sang ibu dan meminta pertolongan kepadanya. Namun karena sang ibu yang terlanjur kesal karena teleponnya tadi tiba-tiba ditutup, beliau pun tak mendengarkan apa yang Brenda katakan. Entah apa yang baru saja menarik tubuhnya hingga terpental, Brenda kemudian bersembunyi dan kembali mencoba menelpon 911. Namun setelah berhasil terhubung, orang tersebut malah menanyakan hal yang membuat Brenda cukup kebingungan. Sampai ketika ia melihat sumber cahaya yang ada di luar, ternyata Brenda. ¿Quién eres? ya, ternyata orang yang dari tadi berbicara dengannya di telepon itu adalah Samsul, sehingga Brenda yang sudah muak dengan semua ini pun lantas menanyakan apa yang sebenarnya Samsul inginkan darinya, sehingga Samsul menjawab dengan mengatakan sebuah perizinan, apakah ia akan diberi izin atau tidak melakukan hal seperti ini. ¿Quiénes son ellos? Entah apa maksud dan tujuan Samsul mengatakan seperti itu, ia tiba-tiba menghilang entah kemana. Heran dengan kepergian Samsul yang begitu tiba-tiba, Brenda malah melihat sosok orang yang sedang berdiri dari kejauhan sambil melihat ke arahnya dan dengan fakta jika itu semua hanyalah mimpi, Brenda terlihat sangat syok akibat tak percaya dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Sehingga Brenda lantas pergi ke toilet dan melihat semua luka di badannya adalah nyata setelah mimpi buruk yang terus menjadi kenyataan. Walaupun sudah sadar jika teror seperti tadi akan terulang kembali, Brenda yang sudah sangat ketakutan pun langsung menyalakan senper dan mencoba untuk keluar dari sini, tetapi
dibuat hampir gila setelah melewati lorong yang cukup panjang, Brenda malah masuk lagi ke dalam kamar jenazah yang kali ini ia malah melihat dirinya yang lain sudah terbaring tak bernyawa, sehingga hal itu membuatnya sangat syok dan membuat mentalnya semakin down. Sadar jika ia masih berada di dalam lingkaran teror tersebut, Brenda langsung berlari sekencangnya agar bisa segera keluar dari dalam bangunan ini. Namun ketika merasa dirinya sudah berhasil keluar dari sana, ternyata ya, Brenda ternyata malah masuk lagi ke dalam ruangan jenazah yang dari tadi mengurungnya. Di sana ternyata sudah ditunggu oleh Samsul bersama satu mayat yang terlihat masih hidup. Sehingga Brenda yang sangat ketakutan pun berusaha bersembunyi sambil berharap akan segera ada yang menolongnya. Hingga tak lama muncul sosok sang ibu yang datang tanpa mengenakan sehelai baju pun di badannya, sehingga entah apa yang sebenarnya terjadi, Brenda malah merasakan sesak nafas seperti ada yang sedang mencekik lehernya. Namun tak berselang lama, ada lagi beberapa sosok buram dan mengerikan yang membuatnya tak sanggup untuk melihatnya sedikit pun. Brenda yang tak berani membuka matanya mendengar tangisan seseorang yang terus meminta tolong pada ibunya. Mencoba menanyakan bagaimana si anak bisa berada di sana dan kemana ibunya pergi. Brenda melihat seorang pria tak berpakaian menghampiri si anak, sehingga ia mencoba menghentikan pria tersebut dan terkapar setelah dilempar si pria. Brenda mencoba menghabisinya menggunakan serpihan kaca yang berada tepat di dekatnya. Namun tanpa diduga, pria tersebut tidak mengeluarkan ekspresi wajah sedikit pun, seolah tak merasakan luka di tubuhnya. Sehingga Brenda hanya bisa pasrah mengetahui jika tubuh pria tersebut kebal dan tanpa pikir panjang langsung menyerang orang itu. Tetapi sudah tak bisa lagi membedakan antara ilusi dan kenyataan. Brenda terlihat sudah sangat lelah dengan semua yang terjadi kepadanya, sehingga Samsul yang melihat hal tersebut pun memberikan pistol sebagai jalan keluar untuk Brenda mengakhiri semua ini. Mendapat senjata dari Samsul, Brenda yang melihat pria tak berbusana itu kembali menerornya pun membuatnya cukup kesal. Kemudian langsung menghampirinya dan menghabisinya saat itu juga. Singkat cerita, pagi pun caang. Brenda yang tertidur karena semalaman sangat kelelahan akhirnya dibangunkan oleh seniornya yang kebetulan masuk si pagi. Sehingga karena Brenda yang terus-terusan dihantui oleh rasa bersalah, meminta sang senior untuk mengantarnya pergi ke kantor polisi. Setelah mengakui jika ia telah menabrak seseorang dan meninggalkannya begitu saja, bapak polisi memintanya untuk masuk ke salah satu ruangan yang ada di sana. Namun sesampainya di dalam, ternyata Brenda kembali berada di ruangan jenazah tadi, yang menandakan teror terhadapnya masih belum selesai. Ya, por favor. Hampir gila dengan semua yang sudah terjadi kepadanya, Brenda hanya bisa memohon dan menangis berharap semua ini segera berakhir. Namun Brenda baru sadar jika jenazah yang tadi tiba-tiba hilang kini sudah berada normal seperti yang dilihatnya awal masuk ke sini. Karena penasaran dengan jenazah tersebut, Brenda memberanikan diri untuk membukanya dan betapa terkejutnya Brenda ketika melihat jenazah tersebut adalah Samsul. Sudah merasa tak tahan dan mengira otaknya sudah tidak waras, Brenda hanya bisa menangis dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Dan kita akan diperlihatkan tepat sebelum Brenda menabrak Samsul di jalan. Saat itu Samsul baru saja pulang dari kamar jenazah ini setelah menjenguk saudaranya yang meninggal. Ia yang tak memiliki kendaraan dan kebetulan rumahnya tak jauh dari sana pun pulang dengan berjalan kaki. Namun setelah turun dari flyover, ia seketika tertabrak karena tak melihat mobil yang dikendarai oleh Brenda melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tamat, endingnya sangat membagongkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menabrak orang lain ketika kita sedang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.